Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Ramadan yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah. Baik itu nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan atau waktu yang kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya dan mensyukurinya. Semoga kita semua digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Sahabat Menara Ramadan yang berbahagia, di tengah pandemi virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 ini, sejatinya Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya. Tapi bagaimana mungkin virus yang begitu banyak menelan korban ini disebut memberikan kebaikan? Sesungguhnya manusia ketika hidup di dunia tidak akan terlepas dari dua hal. Apakah mereka itu? Yang pertama adalah kebahagiaan, yang kedua adalah kesusahan. Kesemuanya adalah ujian dari Allah. Tinggal bagaimana manusia mensikapi kedua hal tersebut. Allah telah berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Di situ Allah mengatakan, dan kami pasti akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta dan jiwa. Dan sampaikanlah kabar yang gembira untuk orang-orang yang bersabar. Di sini jelas Allah mengatakan menguji kamu. Maknanya bahwa selama manusia hidup di dunia, maka selama itu pula lah Allah akan memberikan ujian kepadanya. Sesungguhnya apa maksud Allah memberi ujian kepada manusia itu? Yang pertama, Allah ingin menguji manusia bagaimana kadar keimanannya. Di sini bukan berarti bahwa Allah tidak tahu kadar keimanan setiap manusia. Namun Allah ingin membuktikan bagaimana manusia akan menunjukkan level keimanannya terhadap Allah. Yang kedua, Allah ingin menaikkan derajat keimanan manusia. Ketika manusia menghadapi ujian di dalam hidupnya, baik itu kebahagiaan maupun kesusahan, maka sejatinya Allah ingin melihatnya. Dengan dia bersabar, dengan dia terus melakukan amalan soleh, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Sebagaimana dulu kita menuntut ilmu di bangku sekolah, maka ketika kita ingin naik kelas, di situ pula lah kita akan menghadapi berbagai macam tes dan ujian. Ketika kita bersabar melakukannya dan kita tetap berusaha untuk melakukan atau menjalani semua tes dan usaha itu, maka kita nanti akan naik ke kelas berikutnya. Ketiga, seiring dengan ujian dan masalah yang manusia hadapi, Allah juga menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia. Karena ketika Allah memberikan ujian, pasti Allah juga akan memberikan solusi atau jalan keluarnya. Tidak sama dengan manusia. Ketika manusia membuat masalah, bahkan yang itu nanti akan menyakiti dirinya sendiri, kadang-kadang manusia lupa untuk memberikan jalan keluarnya. Lalu bagaimana sikap seorang mukmin ketika dia menghadapi masalah tersebut atau ujian dari Allah? Jelas di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika kita melihat dalam kandungan makna ayat tadi, jelas di situ Allah telah memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah mengatakan sabar. Maka ketika kita menghadapi masalah, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Lalu jalan keluar yang kedua adalah sholatlah.
Maka ketika kita menghadapi masalah-masalah yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas atau khawatir, yang kita lakukan yang kedua adalah sholat. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Sabar dan sholat adalah bentuk tawakal kita kepada Allah ketika kita menghadapi suatu masalah dalam hidup. Maka tidak perlulah kita sebagai seorang mukmin kita risau ketika kita menghadapi sesuatu hal yang kita rasa kita tidak menemukan jalan keluarnya. Karena kalau kita melihat kembali di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah sudah memberikan semua jalan keluar, semua solusi dari permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi. Maka kembali lagi ke kalimat awal tadi. Kenapa Allah memberikan wabah ini yang terdapat kebaikan di dalamnya? Karena kalau kita kaji kembali Al-Quran dan kita menyadari bagaimana kehidupan kita sesungguhnya dan apa maksud dari penciptaan manusia, maka kita akan selalu tenang. Sahabatku semuanya, tidak perlulah kita merasa khawatir dan cemas. Semoga Allah selalu memberkahi kita dan meringankan kita untuk melakukan amal solih selama di bulan Ramadan ini. Sahabat Menara Ramadan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.